Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, lebih baik kita membuka Alkitab kita dulu dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan demikian bunyinya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, yang percaya katakan amin. Jadi firman-firman itu adalah firman yang menyembuhkan. Kalau ada yang sakit hari ini, baca Amsal pasal 4 ayat 20 dan 22. Sampai kita rema, sampai kita benar-benar ayat itu seperti muncul hidup. Kadang-kala firman itu bekerja datar, biasa saja. Ada bahkan kesulitan-kesulitan. Ketika firman kita dengar, ada mungkin membuat kita seperti tawar. Apa iya. Itu artinya firman bekerja. Itu artinya firman bekerja. Kalau firman bekerja, saya yakin kesembuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan akan terjadi dalam keberadaan dirimu, ya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku tak berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, hanya Yesus
Kami hanya bersyukur untuk setiap pekerjaan-Mu yang terjadi bagi hidup kami. Roh Kudus, Engkaulah kekuatanku. Kami bisa hari ini berdiri, kami bisa hari ini melayani Engkau, kami bisa hari ini melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan bagi sidang jemaat-Mu dalam menghadapi himpitan persoalan hidup. Berikan kekuatan daripada Engkau dan damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan hidupnya. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Wirabala basyakata karabaka Uramala masini minina Kiana lamayo Kirala maya mayate Kirala maya se Haleluya Haleluya. Kami mempercayai firman-Mu Tuhan. Firman hari ini untukku. Amsal pasal 4 ayat 22 sampai 23. Firman itu bekerja. Firman itu sampai hari ini masih kami yakini terjadi. Kesembuhan bagi hidupku, kesembuhan bagi tubuhku, kesembuhan bagi jiwaku dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Enamanya Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya kabar firman, kuasa-Mu yang pulihkan.
percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Mari kita berdiri bersama. Kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Iblis pastinya tidak senang kalau firman-Nya itu tertanam, firman-Nya itu sampai rema di hati kita. Dia berupaya bagaimana caranya supaya firman itu tidak tinggal, hidup dan memerdekakan bagi setiap umat Tuhan. Sebab itu kita nyanyikan dengan percaya, yakin. Seperti berkata, hai iblis, dengar, kuasa Yesus sudah memulihkan. Dengar iblis, kuasa Yesus sudah menyembuhkan. Kalau engkau menyanyi demikian, saya percaya kesembuhan Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Amin. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu. Saudara yang sakit, jemaat yang sakit, tumpangkan tangan pada dadamu. Naikkan pujian ini. Memulihkan, kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu, kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Terima dengan percaya bahwa kuasa Tuhan sudah memulihkan hidupmu dan engkau mendapat kuasa Tuhan yang menyempurnakan hidupmu. Sebentar firman-Nya akan ditabur oleh hamba-Nya. Siapkan hati kita, siapkan supaya Roh Kudus bekerja, Roh Allah bekerja, dan kuasa firman Tuhan itu melawat kita. Kuasa firman Tuhan itu mengerjakan bagian yang hamba-Nya beritakan. Sebab hanya dengan kuasa Roh Kudus, firman itu akan bekerja dengan luar biasa atas hidup kita. Kita naikkan pujian sekali lagi. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu. Hambanya Pak Daniel Agus. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu
lagi katakan bersama. Kuasamu yang pulihkan, kuasamu yang pulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan, kuasamu yang pulihkan, kuasamu yang pulihkan. Sungguh kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu yang memulihkan setiap keberadaan kehidupan setiap umat-Mu. Saat ini Tuhan kami percaya, di tengah situasi kondisi yang boleh kami alami, semuanya seizin Engkau Tuhan, dan Engkau yang akan memulihkan setiap kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebentar kami mendengar firman-Mu, sebentar kami belajar firman-Mu, kami buka hati ini Tuhan, untuk Engkau didik, untuk Engkau tegur, untuk Engkau berkati melalui firman-Mu. Karena itu setiap hati yang terbuka, setiap hati yang rindu akan firman-Mu, di sana pasti ada perubahan, di sana pasti ada sukacita, di sana pasti ada kelegaan, di sana pasti ada kesegaran. Karena firman-Mu sangat percaya, kami percaya Tuhan bekerja di antara setiap umat-Mu. Meskipun saat ini kami beribadah Tuhan, tidak bersama-sama, mungkin umat-Mu di tempat mereka masing-masing, kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir bagi kami. Dan kehadiran-Mu memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, menguatkan setiap kami. Dan di balik semuanya Tuhan, umat-Mu akan terus bersukacita karena Engkau saja. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati ini, hidup ini untuk kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, urapi kami semua. Darah Kristus sucikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau yang ada di tempat atau di rumah masing-masing, percayalah pagi ini saudara yang terus bersekutu, meskipun engkau di rumah 2-3 orang, tetapi saya percaya firman Tuhan berkata 2-3 orang engkau tetap bersekutu menyembah mencari Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Di situ Tuhan ada, dan di situ Tuhan dapat engkau jumpai. Karena itu lebih lagi, mari pagi ini kita akan menikmati firman Tuhan. Karena firman itulah yang sejatinya akan membuat engkau kuat, akan membuat engkau menikmati sukacita yang tanpa batas. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita ada saat ini ada di bulan Agustus. Tentunya ketika kita ada di bulan Agustus ini, satu yang kita ingat bersama-sama, ada satu tanggal yang menjadi istimewa bagi negara kita, yaitu 17 Agustus. Karena pada tahun 45 presiden dan wakil presiden pada saat itu memproklamarkan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah situasi saat ini yang mungkin sedang kita hadapi, kita masih diingatkan kembali, ada kemerdekaan bagi negeri ini, walaupun setiap kita, setiap rakyat dibatasi dengan merayakan kemerdekaan Indonesia. Saudaraku yang terkasih, di tengah situasi saat ini atau di bulan-bulan ini ketika kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, gereja juga menyiapkan sebuah tema untuk menyapa setiap kita. Berkaitan dengan kemerdekaan itu, yaitu sebuah tema yang berjudul Merdeka atau Hamba, mana kau pilih? Sekali lagi, merdeka atau hamba, mana kau pilih? Saudara-saudaraku, tentunya dari tema ini saya tidak usah menyinggung terlalu banyak. Saudara pilih yang mana tentunya pasti sangat jelas, saudara. Dengan tema ini sebenarnya jemaat ingin diajak untuk melihat adanya kesejajaran bagaimana kemerdekaan Indonesia diraih. Bagaimana kemerdekaan secara rohani itu didapatkan dalam kehidupan kita.
Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan menjelaskan bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Semua manusia, semua orang telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak terlepas dari dosa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak terlepas dari dosa. Artinya bahwa semuanya telah ada di bawah kutuk atau hukum dosa. Tanpa terkecuali. Dengan kata lain, semua manusia menjadi hamba dosa. Roma 6 ayat 17, semua manusia menjadi hamba dosa. Karena apa? Firman Tuhan berkata, semuanya telah berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun engkau berada. Namun di dalam situasi yang seperti ini, ketika manusia itu masih di dalam dosa, itulah kasih Kristus dinyatakan, kasih Bapa dinyatakan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Dan setiap orang, perhatikan, dan setiap orang yang percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Saya ingin katakan setiap orang yang percaya kepadanya, dia memperoleh yang namanya kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita mengingat tentang perkara ini? Firman Tuhan berkata, bukan engkau hei orang Kristen. Bukan berkata, firman Tuhan bukan berkata ketika Kristus hadir di dunia, bukan bagi engkau hei orang Yahudi, hei engkau orang Ibrani, atau hei engkau orang Israel. Tidak. Tetapi bagi setiap orang. Karena itu siapapun yang boleh mendengar, boleh melihat tayangan ini, saya ingin berdoa berkata, engkau sedang dijamah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, setiap mereka yang percaya memperoleh hidup yang kekal, memperoleh kemerdekaan. Saudaraku yang terkasih, sebagaimana kemerdekaan Indonesia ini dibayar dengan harga yang mahal. Saudara, ketika kita melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, banyak sekali perjuangan, banyak sekali, atau bahkan ketika saudara sekali waktu kunjungilah Taman Makam Pahlawan, hanya untuk melihat begitu banyak itu yang bisa tercatat. Namun banyak sekali yang tidak tercatat, mereka yang gugur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Demikian ketika kita sudah menikmati kemerdekaan di dalam Kristus, saudara-saudaraku yang terkasih, itu bukan sesuatu yang gampang atau itu bukan sesuatu yang begitu saja mudah diraih, tidak. Tetapi saya ingin katakan, darah Kristus yang sangat mahal itu yang dicurahkan bagi engkau dan saya. Darah Kristus yang begitu dahsyat, yang dicurahkan, yang diberikan, yang sangat mahal harganya, itu bagi engkau dan saya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, di dalam 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perhatikan, engkau dan saya telah ditebus, telah dimerdekakan dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemerdekaan, keselamatan, kemenangan di dalam rohani yang saudara dapatkan itu bukan dengan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu hanya saudara mungkin dengan emas dan perak, tidak. Tetapi ini juga dengan cucuran darah Kristus yang begitu dahsyat. Cucuran darah Kristus yang sangat mahal, yang sama dengan darah anak domba yang tak bercacat. Karena itu kita bisa mengerti dari perkara ini
Kenapa Kristus mau mati bagi saudara dan saya? Karena begitu berharganya engkau dan saya. Karena begitu berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Kita melihat seberapa mahalnya harga darah Kristus. Ya, dikatakan tadi darah Kristus yang begitu mahal, bahkan tidak bisa disebandingkan dengan yang namanya emas, perak, bahkan permata sekalipun. Yang pertama yaitu pencipta langit dan bumi harus mengalami proses kenosis. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Pencipta atau Kristus harus mengalami proses kenosis, yaitu proses yang dinyatakan pengosongan diri dengan kesadaran dirinya. Kristus yang sejatinya adalah Allah tidak mempertahankan kealahannya itu, tetapi dia mau mengosongkan diri, merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia harus taat sampai mati di kayu salib. Itulah yang namanya proses kenosis. Dia mengosongkan dirinya dengan sungguh-sungguh kesadaran, dengan kehendaknya, dan menerima dengan setulusnya kehendak Allah. Mati sampai di kayu salib bagi engkau dan saya. Kemudian yang kedua, ia yang tanpa dosa dijadikan dosa ganti kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Supaya apa? Ada tujuannya. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam dia saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Perhatikan, dibenarkan. Bukan karena saudara benar, tidak. Tetapi saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Apa yang harus dilakukan? Yaitu Kristus harus dibuat menjadi dosa. Menanggung kutuk hukum dosa. Saudara, sekali lagi, kalau kita merenungkan benar-benar tentang karya Kristus, saudara akan terus setiap hari akan mengatakan bersyukur dengan apapun yang saudara sedang alami. Kalau saudara benar-benar memahami tentang kasih Kristus, pengorbanan Kristus, setiap hari kita hanya bisa bersyukur di hadapan Tuhan, dan saudara tidak akan pernah bisa membalas apa yang dilakukan Tuhan. Yang ketiga, nilai mahalnya harga darah Kristus itu, yang ketiga adalah Yesus Kristus, sumber dari semua kehidupan, harus mengalami kematian yang sangat mengerikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak Alkitab di Perjanjian Lama sudah menyatakan tentang kematian Kristus. Ketika manusia jatuh dosa pertama kali, yaitu di Taman Eden, ya, di dalam Kejadian 3:15, di situ Tuhan sudah menyatakan tentang akan adanya penyelamat. Dan di balik semuanya itu juga menyatakan tentang kematian Kristus. Kemudian jauh ke belakang, Nabi Yesaya pun bisa juga menyampaikan bahwa Kristus yang tidak kenal dosa itu dijadikan dosa, bahkan orang pun tidak memandang rupa terhadap dia. Kenapa? Dia yang harusnya tidak kenal dosa dijadikan dosa, mati sama seperti orang yang berdosa, dikutuk karena dosa. Tetapi sejujurnya dia melakukan itu karena untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita dari kutuk dosa. Dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Betapa dahsyatnya apa yang dilakukan Tuhan, pengorbanan Kristus. 3 proses di atas memberi kebebasan atau kemerdekaan setiap kita dari belenggu si jahat atau iblis. Amin. Melalui pengorbanan Kristus, darah Kristus yang tertetes sampai dia berkata, sudah selesai. Yang sangat mahal harus tertetes, tercurah bagi kita.
Kita yang tadinya berada ketika kita berjalan sebenarnya kita sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi kita diubahkan. Kita berbalik menuju suatu kehidupan. Karena itu saudara yang terkasih, bersyukurlah untuk perkara ini. Walaupun saat ini saudara kita sedang mengalami dengan berbagai kesulitan ekonomi, tapi saya ingin katakan sejujurnya itu tidak bisa disebandingkan dengan pengorbanan Kristus. Darah Kristus lebih tinggi dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun engkau berada, ketika kita sudah mengalami, menikmati, bahkan menerima yang namanya kemerdekaan, kebebasan, kemenangan di dalam Kristus, kemudian apakah kita harus santai menikmati semuanya? Kita harus menikmati kemerdekaan itu. Tetapi di balik semuanya itu, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu? Saudaraku yang terkasih, kalau kita menengok sejarah bangsa kita, ketika tahun 45 17 Agustus itu Indonesia diproklamasikan bahwa Indonesia merdeka. Setelah itu masih ada ternyata perjuangan-perjuangan. Kenapa? Karena ternyata Belanda tidak mau melepaskan begitu saja. Banyak sekali perundingan-perundingan dilakukan. Banyak sekali perjuangan-perjuangan dilakukan. Untuk apa? Menunjukkan eksistensi bahwa Indonesia itu satu negara yang sudah merdeka. Tidak usah jauh-jauh. Kita yang ada di Solo. Saudara mengertikah bahwa di Solo itu daerah pertempuran? Banyak sekali daerah pertempuran di kota Solo. Bahkan saudara bisa melihat bagaimana banyak sekali tugu-tugu perjuangan. Bukan hanya di kota kita, di tempat Solo, di lain kota semuanya banyak didirikan tugu-tugu peringatan untuk memperingati perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Itu sudah harus dipertahankan kemerdekaan itu, kemenangan kebebasan itu, saudara. Bagaimana dengan kemerdekaan secara rohani? Demikian kemerdekaan yang kita peroleh, hidup kita yang merdeka secara rohani. Saya ingin katakan, iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis tidak pernah duduk manis hanya melihat kita sudah merdeka. Tidak. Sampai dengan detik ini dia akan terus bekerja, melakukan banyak perkara. Saya ingin katakan saudara dan saya, engkau yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita yang sudah menerima kemerdekaan di dalam Kristus, saya ingin katakan kita menjadi sasaran pekerjaan iblis. Karena itu jangan kita berlenggang kangkung dalam hidup ini ketika kita sudah dikatakan, aku sudah merdeka, aku sudah menikmati kemenangan di dalam Kristus. Kemudian kita hidup enjoy, kita hidup melupakan banyak hal, saudara. Atau kita hidup dengan sembrono, saudara. Saya ingin katakan kita harus mengisi kemerdekaan. Negeri ini harus mengisi kemerdekaan dengan banyak hal. Demikian setiap kita. Kita juga harus mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh dengan banyak hal, sehingga apa? Kemerdekaan itu akan menjadi bagian kita sampai setiap kita dipanggil Tuhan. Amin. Sampai setiap kita Tuhan berbicara, anakku, marilah engkau menikmati sukacita di dalam surga. Ya. Saudaraku yang terkasih, pertahankan kemerdekaan itu. Kemudian muncul satu pertanyaan, lalu bagaimana Pak? Untuk saya bisa mempertahankan kemerdekaan, apa yang harus saya lakukan? Saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada, untuk mempertahankan kemerdekaan rohani kita perlu melakukan, saya ingin katakan 3 hal perkara yang harus kita kerjakan. Yang pertama, mari kita harus berdiri teguh. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya umpamakan berdiri teguh ini bukan hanya saudara berdiri kemudian diam, tidak. Saya ibaratkan seorang tentara yang sedang mereka melakukan dinas. Dia harus berjaga, dia harus berdiri teguh. Tetapi dia tidak hanya berdiri begitu saja. Tetapi saya katakan dia berdiri dengan mata melihat kanan kiri situasi kondisi. Ada apa, ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak. Itulah konteks sebenarnya berdiri teguh. Bukan sekedar berdiri, diam, tidak. Tetapi harus bisa memandang sekeliling
Dengan berdiri teguh itu bisa memandang sekeliling, melihat situasi, sehingga ketika ada sesuatu kita tidak goyah. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama dengan sangat tegas menyatakan slogan perjuangan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saudara cari itu enggak ada di dalam Alkitab. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali lagi enggak ada di dalam Alkitab kata itu. Tetapi saya ingin katakan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memperdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Sekali lagi, karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Sekali engkau sudah merdeka, kamu harus tetap merdeka. Sekali kamu sudah bebas, kamu harus tetap bebas. Sekali kamu sudah dimerdekakan, sudah dimenangkan, kamu harus tetap menang. Itu yang ingin diungkapkan. Sudah tidak ada kata sekali merdeka tetap merdeka. Itu sudah cari, tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi hal yang tersirat di dalamnya apa yang disampaikan Rasul Paulus. Berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya kita harus tetap menjadi orang yang merdeka. Amin. Saudaraku yang terkasih, kata berdirilah teguh ini juga mengandung arti kalau kita kupas berdiri teguh ini. Yang pertama, supaya saudara dan saya bisa berdiri teguh, Tuhan tidak membiarkan engkau hanya begitu saja. Tidak. Tetapi Tuhan itu baik kepada kita. Tuhan memberikan banyak perkara dalam hidup kita. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6. Ini berbicara tentang apa saudara? Perlengkapan senjata Allah. Ini Tuhan berikan dalam diri kita. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita, perhatikan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Jadi berdirilah teguh. Apa yang harus kita lakukan? Kita kenakan saudara. Berikat pinggangkan kebenaran. Itu harus kita ambil. Kita kenakan dalam hidup kita. Kebenaran. Dan berbaju sirahkan keadilan. Karena dengan keadilan ini, saudara yang terkasih, karena dengan keadilan ini kita bisa melakukan banyak hal. Atau dalam kata lain, kita melakukan keadilan, saudara, kita dianggap tidak melakukan kesalahan. Karena apa? Keadilan. Saudara yang terkasih, kemudian ada lagi, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasih kerelaan. Adakah hati kita memiliki kerelaan? Kemudian, untuk menangkal panas si jahat, kita perlu yang namanya perisai iman. Kita butuh. Iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat di tengah situasi kondisi saat ini. Karena dengan iman ini, kita bisa menangkal panah si jahat. Kemudian, ada lagi ketopong keselamatan yang melindungi. Kalau berbicara ketopong itu untuk kepala saudara, untuk melindungi yang namanya isi pikiran kita saudara, biar tidak terpengaruh dengan hal duniawi. Kemudian lagi ada pedang roh. Pedang roh inilah yang kita gunakan, yaitu firman Tuhan untuk melawan, untuk menjatuhkan si iblis. Di balik semuanya itu saudara, di balik semua itu perlengkapan senjata Allah ini, kita dituntut untuk berjaga-jaga di dalam doa. Sama seperti seorang tentara yang sedang melakukan dinas atau mungkin mendapatkan tugas untuk berjaga.
mereka harus berjaga-jaga, tidak boleh tertidur, tidak boleh terhanyut. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata berdirilah teguh yang kedua mengandung makna. Dengan semua perlengkapan senjata Allah itu, kita harus melawan iblis, yaitu si penjajah yang berusaha mau datang kembali. Kita harus melawan. Sebab jika ini tidak kita lakukan, saudara, kita juga akan keok. Tetapi kita diberikan semuanya itu untuk kita bisa melawan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, perhatikan baik-baik. Lawanmu, yaitu siapa? Si iblis. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan baik-baik. Iblis selalu berkeliling, iblis selalu melihat, iblis selalu mengitari kita dengan pengaruhnya, dengan kondisi keadaan itu memberikan pengaruh-pengaruh yang mungkin negatif. Sehingga ketika kita tidak punya perisai iman, sehingga kita tidak memakai perlengkapan senjata Allah, disitulah kita akan diterkam, ditelannya. Karena itu dengan perlengkapan senjata Allah, kita harus melawan. Ketika singa itu mengaum-ngaum sedang mencari mangsa, kita harus berdiri teguh dan melawan. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengisi kemerdekaan yang kedua, tidak ada artinya semua yang pertama berdiri teguh tanpa yang kedua, yaitu mengenal kebenaran. Karena dengan mengenal kebenaran, kita tahu banyak perkara. Karena iblis pun akan dikalahkan dengan yang namanya kebenaran. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus bersabda demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara kasih, di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan itulah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, kita mengenal firman mungkin, firman itu Alkitab apa? Ini, ya boleh. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin katakan melalui iman kita bahwa Alkitab ini atau firman yang dituliskan di sini, ini adalah ilham Roh Kudus. Ya, ilham Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16, Mak. Buka, Mas. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, perhatikan baik-baik. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu berbahagialah saudara dan saya kalau setiap saat saudara masih bisa mendengar, masih bisa berbicara tentang firman Tuhan, atau saudara masih bisa melakukan renungan harian saudara di dalam firman Tuhan. Karena apa? Di dalamnya saudara sedang dididik, saudara sedang dikenalkan, saudara sedang belajar tentang kebenaran. Amin. Karena kita tidak akan pernah berdiri bisa teguh tanpa kita mengenal kebenaran. Kemudian yang terakhir, untuk mengisi kemerdekaan itu yang terakhir adalah, saudara, setelah kita mengenal kebenaran, kita dididik di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Yang terakhir adalah, mari kita kerjakan kebenaran itu dalam hidup kita. Mengerjakan kebenaran dengan takut dan gentar. Kerjakan kebenaran itu. Hal ini dimungkinkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12, Mas, silakan buka. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, lakukan itu. Bukan untuk menyenangkan aku, bukan untuk engkau bisa dilihat, oh ternyata kamu baik, bukan perkara itu. Tetapi kerjakan itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lakukan kebenaran itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan atau kemerdekaan memang kita peroleh dengan cuma-cuma. Tetapi di balik semuanya itu ada tanggung jawab yang harus kita pikul bersama-sama. Kewajiban kita memelihara, merawat, dan satu hal, mengerjakan kebenaran di dalam hidup kita. Amin. Kata takut dan gentar, saudara, jangan saudara ibaratkan kata takut dan gentar ini seperti orang sedang akan menerima hukuman. Tidak. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam konsep ini sebenarnya kita harus bisa menghargai dan menghormati Tuhan yang memberikan keselamatan, kemerdekaan kepada saudara dan saya. Kita harus bisa menghargai, menghormati Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu pada saudara dan saya. Dengan kata lain adalah, setelah kita tahu itu, kita harus menghambakan diri dengan kesungguhan kita kepada Tuhan. Kita harus menghambakan diri kita kepada Tuhan. Itulah kata makna dari kata takut dan gentar. Merdeka atau hamba? Saudara silahkan mau pilih yang mana? Tentu pertanyaan ini jawabannya tidak ada yang pilih menjadi hamba. Dalam konsep sebenarnya ini hamba budak atau penjajah atau si iblis. Kita tentunya ingin menjadi orang yang merdeka. Amin. Kita semua ingin menjadi orang yang merdeka. Tidak ada yang ingin menjadi hamba, tidak ada. Karena itu untuk memperlengkapi semuanya itu satu ayat yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Saudara yang di rumah yang sudah ketemu ayat ini, katakan amin dan kita akan bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, kata merdeka ini kita harus bisa menghambakan diri kepada Allah. Menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, bukan berarti kita dikungkung dengan perkara tidak, tetapi di balik semuanya itu ada kemerdekaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat yang senantiasa Tuhan berikan atas hidupmu dan hidupku. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus pun berulang-ulang menyatakan dirinya sebagai hamba Kristus. Saudara bisa temukan di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus sangat banyak. Ada di dalam Roma, ada dalam Filipi, ada dalam Titus dan lain sebagainya. Kemudian, saudara kalau ingat Yakobus, saudara Tuhan Yesus secara lahiriah, itu juga menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Karena itu sepatutnya kita yang sudah dimerdekakan, kita menjadi hamba Tuhan, hamba Allah. Amin. Pada waktu seseorang menjadikan Yesus Kristus sebagai kurios Tuhan dan menempatkan diri kita sebagai doulos atau hamba, disitulah berlaku apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat baik-baik, merdeka atau hamba. Silahkan saudara pilih yang mana. Tentunya kita berharap kita pilih semua merdeka. Kesimpulan dari semua apa yang kita renungkan pada saat ini, utamakan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Utamakan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Solid your glory. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kembali kepada setiap kami yang boleh mendengar umat-Mu bahwa kami telah dimerdekakan. Namun hamba-Mu juga berdoa bagi mungkin setiap orang yang boleh mendengar, melihat siaran ini. Mereka sedang mencari-cari sesuatu dalam hidupnya tentang kebenaran. Melalui siaran ini mereka diberkati, mereka dimerdekakan, mereka dimenangkan, siapapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Roh Kudus, Engkau bekerja atas semuanya. Kami naikkan syukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, sebab Engkaulah sumber kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Waktu lanjut kami serahkan kepada hamba. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami mau berdiri dan berkata kami punya pengharapan dalam Tuhan, bahwa kami menjadi seorang hamba-Mu Tuhan. Kami bukan menempatkan diri kami sebagai hamba kuasa kegelapan hawa nafsu, hamba yang dikuasai oleh roh dunia ini Tuhan. Tapi kami menempatkan diri kami menjadi seorang hamba-Mu yang Kau pakai, yang Kau urapi, yang Kau izinkan hidup kami dipakai, diurapi menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Karena kasih karunia-Mu hari ini Engkau pakai kami. Tuhan, kami ini hamba-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Kau berkati hamba-Mu Pak Daniel, hamba-Mu Kau urapi, tambah lagi hikmat daripada Engkau. Kau berikan kemudahan, kelancaran dia dalam bekerja. Dan kami yakin Roh Kudus terus akan membawa hamba-Mu lebih indah lagi dalam Tuhan. Kau berkati sekeluarga hamba-Mu, Ibu Rina, anak Yosua dan anak Rara Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu yang Kau kasih ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah di firman Tuhan dan kami percaya seluruh jemaat GBI Kudus menempatkan dirinya menjadi hambanya Tuhan, bukan hamba kegelapan, hamba dunia ini,
hamba kuasa kegelapan setan Tuhan. Kami tapi menjadi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Dan kita yang percaya berkatakan amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama berdiri. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Undurlah engkau dalam ibadah ini dengan percaya janji Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai engkau. Dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai engkau. Dan bawalah pulang, bawalah dalam damai sejahtera yang melebihi dari segala akal pikiran, bawalah pulang. Bawalah dan terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pekerjaanmu, memberkati ekonomimu, dan memberkati kesehatan seluruh keluargamu. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Semuanya ini kami mintakan dalam doa berkat Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Kita yang percaya bersama katakan amin.